Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak siswa baru SMP Negeri 2 Baturiti. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian bisa melihat video Bapak ini sampai akhir nanti tentunya Bapak harap. Dan tolong jangan di skip. Nah anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa hari ini adalah jadwal MPLS, yang mana masa pengenalan lingkungan sekolah tersebut yang biasa kita lakukan secara langsung tatap muka di sekolah, tapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan hari ini, makanya kegiatan MPLS itu dilakukan secara online, daring atau jarak jauh. Dan mudah-mudahan atau harapan Bapak sendiri, selama kegiatan MPLS ini berlangsung, tidak patah semangat dan kalian tetap bersemangat untuk mengikuti kegiatan MPLS ini, walaupun itu kalian lakukan dari rumah. Kenapa ini bisa dilakukan seperti ini? Mungkin kalian udah mendengar di mana situasi negara kita saat ini sedang mengalami musibah, yaitu pandemi COVID-19, dan itu tidak hanya dialami oleh negara kita sendiri, dan itu hampir dialami oleh semua negara di dunia. Nah, sehingga dari pandemi tersebut itu tentu berdampak negatif dalam semua aspek kehidupan tentunya. Nah, termasuk dalam bidang pendidikan saat ini. Nah, sehingga pembelajaran tidak bisa dilakukan secara tatap muka. Apalagi kita ketahui bahwa di mana daerah kita sendiri, Provinsi Bali, itu status, kalau kita hubungkan dengan COVID-19, itu masih statusnya warna kuning. Nah, warna kuning sesuai dengan aturan daripada pemerintah pusat, itu tidak boleh melakukan pembelajaran secara tatap muka atau secara langsung. Nah, sehingga MPLS hari ini pun, termasuk MPLS itu pun harus dilaksanakan secara online. Nah, seperti apa yang Bapak katakan tadi, mudah-mudahan ini tidak menjadi masalah bagi kalian sendiri, dan tetap kalian bisa mengikuti kegiatan MPLS ini sampai akhir. Dan ini kegiatan MPLS ini dilakukan selama 3 hari, dan mudah-mudahan itu kalian bisa semua mengikuti, karena ini sangat penting untuk kalian semua. Nah anak-anak, perlu kalian ketahui, nah sebelum Bapak melanjutkan ke materi pokok yang akan Bapak bawakan hari ini, Bapak perkenalkan diri dulu. Nama Bapak Ibu Tusudi Yantaro, asal Bapak itu dari Desa Senganan Kanginan, Kecamatan Penebel. Dan Bapak mengajar di SMP Negeri 2 Baturiti, memegang mata pelajaran PPKN. Nah, itu nanti kalau situasi udah normal, artinya pembelajaran itu bisa berlangsung tatap muka, nanti kalian bisa ketemu langsung dengan Bapak di sekolah. Nah, anak-anak, kita lanjut di mana untuk hari ini dalam kegiatan MPLS yang dilaksanakan oleh SMP Negeri 2 Baturiti tahun ajaran 2020-2021. Sekarang Bapak dikasih tugas untuk memberikan materi tentang bela negara. Nah, itu mudah-mudahan kata bela negara itu tidak asing lagi kalian dengar. Dan Bapak harap juga setelah kalian mendengar kata tersebut, kalian bisa artinya mengakumulasikan dalam pola pikir kalian sendiri, kira-kira apa ya
yang nanti dipelajari dalam bela negara tersebut. Nah, anak-anak, sebelum Bapak lanjut tentang kebela negara, nah mungkin dalam benak pikiran kalian setelah kalian mendengar kata bela negara tersebut, mungkin yang ada dalam benak pikiran itu kalian itu adalah perang atau angkat senjata mungkin, atau mungkin harus selalu adu fisik. Nah, itu mungkin yang ada dalam benak pikiran kalian sendiri. Nah, mudah-mudahan nanti setelah Bapak jelaskan tentang bela negara itu sendiri, semua yang ada dalam benak pikiran kalian itu bisa terjawab. Nah, lanjut anak-anak, sebelum ke bela negara, kita perlu ketahui dulu apakah yang dimaksud dengan negara tersebut. Sebab kita ketahui bahwa kita ini adalah tinggal atau hidup dalam suatu wilayah negara. Nah, negara itu apa sih? Nah, anak-anak, negara tersebut adalah suatu organisasi tertinggi yang ada dalam satu wilayah yang mempunyai atau memiliki wewenang tertinggi pula untuk mengatur wilayah, penduduk, dan warga negaranya. Nah, itulah yang disebut dengan negara. Nah, terus sekarang kita lanjut ke pokok permasalahan. Apa sih yang dimaksud dengan bela negara? Nah, apakah bela negara tersebut penting bagi kita atau tidak? Nah, anak-anak, di mana bela negara, kalau kita lihat dari pengertian, bela negara tersebut adalah suatu tekad, sikap, dan perilaku setiap warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan bela negara. Nah, sekarang apakah bela negara itu penting bagi kita atau tidak? Nah, tentu jawabannya itu adalah bela negara itu sangat penting bagi kita untuk melangsungkan kehidupan kita di dalam negara tersebut untuk ke depan. Nah, apa pentingnya? Yang pertama itu adalah di mana bela negara itu penting untuk mempertahankan negara kita sendiri dari berbagai ancaman, baik itu yang datang dari luar maupun yang datang dari dalam negara kita sendiri. Nah, terus yang kedua, untuk tetap menjaga keutuhan daripada wilayah negara kita sendiri agar tidak menjadi terpecah belah. Nah, terus selanjutnya di mana bela negara itu penting juga bagi kita karena itu merupakan kewajiban daripada setiap warga negara untuk membela negaranya. Sehingga seperti apa yang Bapak katakan tadi, dalam kita melangsungkan hidup kita ke depan di wilayah negara tersebut, kita bisa merasa nyaman tanpa ada hambatan atau tanpa ada gangguan dari pihak manapun. Nah, itulah Bapak katakan bahwa bela negara itu sangat penting bagi kita sendiri. Nah, itu. Terus lanjut anak-anak, sekarang kita lanjutkan ke bentuk-bentuk daripada bela negara itu sendiri. Nah, bentuk bela negara itu seperti apa? Yang pertama, di mana bela negara itu berbentuk secara non-fisik. Yang kedua, bela negara itu bisa dilakukan secara non-fisik. Nah, itu. Nah, yang Bapak sekarang kasih tahu contoh. Yang pertama dulu, yaitu bela negara yang dilakukan secara fisik. Nah, itu baru kita contohnya perang, mengangkat senjata, atau bahkan kita adu fisik dengan lawan. Nah, itu mungkin itu dilakukan sebelum negara kita, Indonesia itu merdeka. Nah, tapi contoh yang lain, bentuk bela negara yang lain, yaitu bela negara secara non-fisik, itu bisa kita lakukan seperti yang kalian lakukan sekarang ini. Contohnya,
yaitu tetap menggunakan protokol kesehatan. Karena kita ketahui di mana situasi negara kita sekarang ini dalam kena musibah wabah COVID-19, di mana pemerintah juga mengeluarkan kebijakan agar masyarakat tetap selalu menggunakan protokol kesehatan apabila dia keluar rumah. Nah, dengan kita melakukan protokol kesehatan setiap hari, itu berarti kita udah bela negara secara non fisik. Nah, itu itu salah satu contoh. Kemudian contoh yang lain, misalnya kita harus selalu mentaati peraturan yang berlaku, yang dikeluarkan oleh negara tersebut. Tuh. Terus yang ketiga, kita wajib membayar pajak. Nah, itu juga merupakan bela negara secara non fisik. Dan kalau mungkin nanti kita bisa bertatap muka langsung, kita ketemu di sekolah, nah di sekolah pun itu kita bisa lakukan bela negara secara non fisik. Nah, apa saja itu? Yang jelas, yang pertama, kalian kalau sudah di sekolah, kalian harus mengikuti semua tata tertib yang ada di sekolah. Terus yang kedua, kalian harus bisa mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Tuh. Terus yang paling penting itulah kalian harus tetap rajin belajar dan tetap juga harus menggunakan produk dalam negeri. Nah, itu adalah contoh-contoh daripada bela negara yang dilakukan secara non fisik. Dan tentunya selain itu banyak lagi hal yang bisa kalian ambil contoh. Nah, terus lanjut lagi anak-anak, lagi sedikit. Yang jelas seperti apa yang Bapak katakan tadi, yang jelas karena kita hidup dalam satu wilayah negara, tentunya negara itu memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur semua warga negaranya. Nah, termasuk dalam bela negara ini pun pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang dikatakan sebagai dasar hukum daripada bela negara itu sendiri. Nah, apa saja? Yang pertama itu adalah landasan ideal. Apa landasan idealnya? Yaitu Pancasila. Terus yang kedua ada landasan konstitusional. Apa landasan konstitusionalnya? Nah, yang pertama di sini landasan konstitusionalnya itu adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945. Tepatnya itu terdapat dalam pasal 27 ayat 3 itu yang bunyinya di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan terhadap negara. Terus yang kedua itu terdapat dalam pasal 30 ayat 1 yang mana bunyinya itu adalah setiap warga negara wajib ikut serta dalam mempertahankan negara Republik Indonesia. Terus landasan konstitusional yang lain yaitu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 yaitu yang mengatur tentang pertahanan dan keamanan. Itu yang dimaksud dengan landasan konstitusional. Terus berikutnya ada lagi yang disebut dengan landasan struktural. Nah, landasan strukturalnya itu adalah ketetapan MPR nomor 7 tahun 2000 yang mengatur tentang peranan daripada TNI dan kepolisian. Di mana kita ketahui bahwa TNI dan kepolisian itu merupakan kekuatan utama dalam mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia sendiri. Dan tentunya kita sebagai warga negara adalah merupakan kekuatan pendukung daripada
kepolisian dan TNI tersebut. Nah, itu adalah merupakan landasan hukum daripada bela negara. Namun anak, mudah-mudahan dari apa yang Bapak sampaikan tadi itu ada manfaatnya. Dan tentunya seperti apa yang Bapak katakan, kalau kalian kepingin tahu nanti lebih banyak lagi, itu nanti kita bisa bicarakan di sekolah, langsung ketemu dengan Bapak. Nah, sekarang kita tarik kesimpulan dari penjelasan bela negara tersebut, di mana kesimpulannya adalah di mana bela negara tersebut itu adalah sangat penting bagi kita semua. Tentunya dalam melangsungkan kehidupan kita ke depan. Bela negara itu wajib kita bela dari ancaman baik yang datang dari luar maupun dari dalam negara kita sendiri. Sehingga dalam melangsungkan kehidupan kita ke depan itu bisa kita laksanakan secara nyaman tanpa ada hambatan tentunya. Nah, itulah kesimpulan yang bisa Bapak ambil. Mudah-mudahan itu bermanfaat kepada kalian semua. Dan tentunya seperti apa yang Bapak katakan tadi, kalau memang nanti kalian kepingin tahu lebih, itu nanti kita bisa ketemu langsung tatap muka di sekolah. Nah, di sana Bapak akan bisa memberikan penjelasan yang lebih tentunya. Nah, anak-anak, untuk hari ini terkait dengan materi yang Bapak bawakan itu tentang bela negara, itu Bapak sudahi. Dan terakhir, Bapak ucapkan selamat bergabung dengan SMP Negeri 2 Baturiti, dan salam sehat untuk kita semua. Dan akhir kata, Bapak tutup dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om.